akhirnya muncul juga. Orang bertanya-tanya kan, papahnya Onat udah, mamahnya Onat udah. Kakaknya itu selalu diceritakan gitu. Kakaknya pinter, yang satu di luar negeri. Nah ini dalam negeri nih. Deborah Debbie Wage. Bener kan? Bener kan? Boba. Iya apa sih? Ya bener nama kecil gue Boba. Iya, kenapa papa dulu manggil lu Boba ya, Bi? Boba. Tapi kan dulu Boba belum dijual kayak sekarang. Iya. Cuman Boba belum ada. Iya, kenapa papa manggil Boba? Kan namanya Boba? Deborah. Jadi Boba. Lu tau gak nama siapa? Siapa? Onat Kunya Sunya. Jadi kita punya panggilan sendiri ya? Kalau Yani Angi. Tapi kan pas lu kecil, pas lu remaja, gue kan kecil, gue sering denger lu tuh dipanggil tangan keplek. Iya. Kenapa sih tangan lu keplek? Jadi gue tuh ini apa tuh, kalau orang kan tremor udah gede ya. Gue nggak tahu kenapa Nat. Jadi kayak kalau gue megang gelas tuh suka pecah, gemeteran nih. Ini aja gue geter nih. Oh makanya papa ngomong lu si tangan keplek. Iya karena gue pasti pecah kalau megang gelas. Aneh banget ya. Sebutannya aneh banget sih. Si keplek mana si keplek? Oh gitu. Bi, oke, tapi kan lu kan berarti di keluarga kita, lu anak kedua. Ada filmnya tuh Bi, nanti kita cerita tentang hari ini. Wah iya itu gue banget tuh. Oh iya. lu nonton filmnya? Gue nonton filmnya. Dan lu merasakan itu terjadi di lu nggak? Tapi dengan versi yang berbeda ya. Tapi gue pikir tuh kan gue doang nih. Tapi pas gue cerita ke temen gue, wah kok gue gini, ternyata tuh emang temen gue ngomong, lo nonton deh cerita hari ini. Kenapa? Nah itulah anak pas banget Nat film itu. Pas apaan? Iya pas banget, kayak gambaran anak ke 1, 2, 3 itu kan, 1, 2, pas 3. banget kan itu juga bertiga. Iya, kenapa lu bisa bilang pas? Ya karena that's what happened gak sih? Gak tau deh, lu ngerasain. Gue sih kebetulan gue gak begitu nonton filmnya. Lu udah nonton belum? Gue nonton di pesawat tapi gue gak habis. Tapi gue ngerasa kok anak kedua sih? kayaknya paling gak diperhatiin. Iya sih. Anak pertama, tapi emang itu terjadi di keluarga kita ya? Apa lu mirip-miripin? Gue gak tahu sih, tapi kan maksudnya begitu ada Onat dengan segala kerusuhannya, all the attention kan ke situ. Termasuk attention gue dong. Oke. Emang sebelum ada gue berarti baik-baik aja? Gak tahu karena masih kecil, 8 tahun. Kan gue kan bedanya nih. Oh iya, kakak gue yang paling tua tuh Yani 39 sama 40. Lu 38 ke 39, gue 30. Berarti beda kita 8 tahun ya? 7. Gak usah sebar dong. 32 tahun ini ya. Berarti beda kita jauh loh Bi, 7 sampai 8 tahun. Iya, nah berarti begitu kehadiran anak laki-laki paling kecil dan jauh banget umurnya, lu sempet kesel dong? Happiness dong, karena kan lu anak laki ya. Kan kayak wah. Akhirnya. Iya, makanya gue gendong-gendong sampai jatuh. Karena kan emang happy ya, karena kan ada. Nah kan kejadian itu bermula saat lu rusuh. Oke. Waktu lu nggak rusuh kan kita enggak. Nah waktu gua nggak rusuh itu, tapi papa mama attentionnya ke Onat. Enggak juga. Oke. Enggak juga. Katanya papa mama agak keras ke lu sama Yani, pas ke Onat kok nggak keras sih? Karena udah tua. Kalau menurut mereka. Kalau menurut lu? Kalau menurut gue ya mungkin ya, karena ini kan akhirnya sekarang gue jadi orang tua nih. Gue misalnya kan anak pertama gue Ciara nih ya. Pasti gue akan lebih keras sih ke dia. Ketimbang misalnya gue punya anak lagi nih beda 13 tahun misalnya sama Ciara. Kan udah ada perbedaan antara gue sebagai ibu usia 22, 25 waktu itu 25, 26 sama misalnya gue dikasih anak lagi di umur menjelang 40. Pasti kan guanya juga berbeda. Sekarang gue mengerti. Sekarang lu mengerti. Karena memang akan terjadi perbedaan, Nat. Kejeburan dilahirkan anak sebagai anak tengah. Bukan anak tengah sih. Cuma kan kita bedanya jauh nih. Jadi waktu gue dan Yani lahir, mama papa kan masih muda. Pasti akan lebih keras mendidiknya. Pada saat lo lahir mereka juga udah menua. Sama kayak lu nih, kan masih muda. Lu pasti masih kencang majuan. Cuma kalau lu punya anak 8 tahun lagi, kan lu nya udah menjadi orang yang berbeda gitu. Oh akhirnya lu baru ngerti itu kapan? Gue baru ngerti baru-baru aja saat gue jadi orang tua ya kan. Oh saat lu jadi orang tua lu ngerti? Ternyata emang beda ya gue yang
dulu dan gue yang sekarang. Mungkin itu yang what happened with mom and dad. Tapi waktu gue jadi anak-anak kan kayak, apa-apaan nih kok jadi terjadi pembedaan yang signifikan ya antara gue, Yani dan Onat gitu. Tapi kan lu sama Yani kakak kita yang paling tua nih ya, lu kan cuma beda setahun. Iya. Lu akur gak sih? Kan kalau sibling yang umurnya beda setahun harusnya seru ya, girls gitu loh. Ya gue sih beruntung ya punya kakak kayak Yani. Dan sebenarnya adik kayak lo gitu Nat. Jadi kayak karena kan itu mengasih warna ya. Yani itu benar-benar protektor ya. Orangnya tuh protect. Terus kan kalau gue tangan keplek, Yani tuh tangannya kan handy banget ya. Iya. Gitu. Terus kayak gue rasa yang paling smart di keluarga kita tuh sebenarnya Yani sih. Bukan gue ya? Bukan. Kalau lo tuh paling entertain banget sih Nat. Oh entertain. Jadi lu ngerasa di keluarga kita banyak bumbunya ya? Kita mama beda banget. Kita tuh manusia yang berbeda semua gitu. Mama, papa, mama begini, papa begini, Yani begini, gue begini, lo begini. Jadi sebenarnya seru. Sebenarnya beruntung sih ya, karena kan jadi kayak lengkap. Iya. Lengkap. Antik ya? Antik sih, antik. Oh gitu. Itu perasaan lo sebagai anak tengah. Soalnya kan gue sebenarnya udah nonton sih, Bi. Nanti kita ceritain, gue nonton, gue pura-pura nggak nonton aja. Kayaknya jebur banget ya, kayak nggak diperhatiin. Ngerasa kayak yang tua harus jagain ini, yang anak kecil lebih mirip sama keluarga kita. Mirip kan, karena kan all the attention memang untuk anak yang terakhir ini kan. Gitu. Oke, tapi dan waktu itu kan posisinya adalah gue tuh juga ngerasa lah kok jadi, kan gue juga anak-anak. Kalau misalnya posisinya terjadi waktu gue segini kan kayak, oh ini gini loh, gambarannya tuh masih, iya that's why kayak, iya gitu sih. Tapi tugas berat anak tengah apa sih kalau di family? Nggak ada sih. Nggak ada. Karena kan sebenarnya tugas utamanya itu pasti kan yang lebih diharapkan itu anak pertama dong. Ya kan. Nah kalau di dalam kasus keluarga kita sebenarnya ke gue nggak ada. Karena yang paling diharapkan anak pertama, anak cowoknya lu. Papa kan sangat mengharapkan anak cowok ya. Kan dia lumayan patriarkis tuh, kayak, ya kan? Iya. Anak laki segalanya dulu nih. Ternyata jebur. Iya, bukan jebur sih. Bukan ternyata jebur. Di masa muda lo lumayan kenyebrangan. Okay. Nah pada saat lo kenyebrangan itu, ya family tuh suffering. Banget dong. Oke. Karena kan waktu lo nyebrang, wah gimana nih untuk udah lo yang nyebrang, lo anak cowok satu-satunya, lo yang diharapin. Kan jadi jebur banget. Ambiar dong. Ambiar gitu kayak, wah gitu. Itu paling heavy menurut lo sebagai tugas lo sebagai kakak tengah? Tugas gue sih nggak heavy, tapi gue ngelihat kekeosan karena kan Yani itu selalu nggak ada di rumah ya, dia kuliah S1 dia ngekos di Indo, S2 dia di luar. Satu-satunya orang yang nggak pernah kemana-mana adalah gue selalu di rumah. Jadi gue yang melihat kekeosan itu dari dekat, kayak mama papa berantem karena ada perbedaan pendapat tentang bagaimana menghandle Onat nih. Apakah ini Onat anak dajal apa? Sempet ada orang anak dajal apa gimana ini ya? Ya udah chaos Nat. Karena kan mereka juga nggak tahu ya gimana harus jadi orang tua. Iya. Gue juga nggak tahu gimana harus jadi kakak. Kita sama-sama nggak ngerti nih. Tiba-tiba kayak wah chaos banget gitu. Dan cukup lama tuh, berapa tahun ya teh? 6-7. Iya 6-7 tahun itu kan itu like hell sih Nat. Itu like di rumah. Karena lo kan di luar. Lo kan di luar nih. Di rumahnya itu kan mama dan papa ribut dong. Misalnya wah ini Onat kita usir aja nih misalnya kata papa kan. Terus kata mama, jangan nangis lah. Nanti ngobrol nih sama gue. Sampai jam 2 pagi. Dengan keributan itu. Pas lu pulang, they don't even talk to you. Bahkan gak marah. Karena mungkin takut kalau marah lu kabur lagi. Iya. Kayak itu it hurt me juga sih. Iya, it hurt me untuk ngelihat orang tua ribut. Itu ya makanya ini sih kayak menurut gue nih kayak ini yang mungkin jadi korbannya itu bukan cuma Onat yang kehilangan. Onat juga berkorbannya, lo banyak mengorbankan sesuatu sih di hidup lo karena kejeburan lo itu ya, karena lo terlalu gesrek. Tapi keluarga lo itu juga suffering, mama, papa, gua, wah gitu loh. Oh gitu ya, bukan cuma gua korbannya ya? Lo paling rugi karena itu kan hidup lo. Oke. Itu kan hidup lo kan. Misalnya lo akhirnya nggak kuliah, itu kan hidup lo. Iya. Tapi kan mama papa juga
Wah ribet Nat. Ribet, maksudnya Ribet ya? itu nggak gampang, it's not easy sih to deal with that. Itu nggak gampang. Untungnya udah lewat ya. Wah, gue udah alhamdulillah, puji Tuhan ya Allah. Akhirnya udah lewat masa-masa gila, itu gila. ya. Itu mungkin dark ages ya di keluarga kita ya. Ya buat gue juga sih, dark ages sih. Masih hidup aja itu. gue masih Ya, selamat. karena kan kita keluarga ya, satu tim. Waktu gue ada masalah, lo pasti juga sedih kan? Iya. Itu waktu lo ada masalah, kita sedih. Waktu Yani ada masalah, karena kan kita satu tim. Jadi sebenarnya lo rusak di luar, kita juga hancur di dalam, Nat. Oh. Sama aja kayak lo ngeliat gue ada masalah, lo kan juga sedih ya. Iya, Lo kan sebenarnya juga, tapi yang paling sedih yang ngalamin. Tapi lo juga sedih kan mendengar masalah gue, masalah Yani gitu. Cuma masalah lo waktu itu terjadi duluan, di waktu lo yang sangat muda. Iya. Dan kita juga, ya makanya aduh buat semuanya dah. Jangan kenyeberangan. Jangan Jangan sih. Karena itu benar-benar ya itu mungkin ya keluarga diuji di situ sih Nat. Di situ ya. Di situ. Itu kalau nggak lulus ujian ya bubar dong. Iya. Iya. Ya tapi kan dari semua keluarga kita lu paling akademisi ya. Lu SD lu pinter. Lu katanya paling cakep di SD. SMP. Mungkin SMP kali ya. Paling Kalau cakep. SD kan gue penyakitan. Oh iya lu asma ya. Iya gue asma. Oke. Tapi kan lu pinter kan, lu di SMP pinter, SMA pinter. Kebenaran sih Nat. Bukannya lu mau pinter ya? Lu emang Enggak rajin. sih. Karena gue gak ada kerjaan sih Nat. Kenapa? Enggak, lu ranking kan? Nggak gini. Kan waktu SD gue kan penyakitan ya. Jadi tuh gue itu nggak gaul. Jadi gue tuh belajar. Waktu SD. Jadi gue nggak, ya pasti gue dapet ranking lah gitu. Nggak, kalau nggak 1, pokoknya 10 besar lah pasti dapat ya. Ya karena kan lo mau ngapain sebagai anak geek ya? Iya. Belajar aja. Ya nggak belajar juga, gue baca semuanya. Waktu itu misalnya SD gue beli Gosbam. Oh iya, dulu lengkap banget. Iya, gue emang suka baca. Iya, ya kan, iya. novel Candy, Mary Chen, semua gue baca gitu loh. Ya mungkin karena gue suka baca, lebih senang menghabiskan waktu gue sendirian dan membaca. Jadi nggak susah untuk gue membaca dan mengerti isi buku. Karena dari gue kecil gue udah baca novel dulu kan langganan Bobo. Pokoknya gue seneng banget baca. Kayak hiburan gue tuh membaca. Gue dulu kan juga TV cuma ada TVRI ya. Iya. Males juga. Enggak, begitu lu masuk SMP lu masih doyan baca kan ya? Ya SMP gue mulai SMP sebenarnya gue mulai juga kayak gue malas aja jadi anak yang penyakitan. Udah deh gue bodoh deh gitu, malah hilang sakitnya. Entah gimana ceritanya tuh penyakit hilang waktu SMP. Tapi itu ini sih, maksudnya ya penyakit itu juga membuat gue kuat sih Nat. Oke. Gitu. Itu SMP. SMA lu makin pintar. SMA sebenarnya tuh SMA gue udah nggak belajar. Oke. Tapi karena gue udah tahu gimana ya, jadi kalau lu punya pola lu suka baca, gimana ceritanya kalau lo baca lu tuh nggak punya kesulitan. Kok gue punya ya? Karena mungkin lu dari SD bacanya. Kok kalau baca, gue paling gak suka baca buku, puyeng. Iya. Gak betah, kayak pengen kesana, pura-pura kesana. Kan gue dulu pernah dilesin bahasa Inggris, nongkrong di warung Indomie. Itu doang sih Nat. Sebenarnya kalau pintar enggak, cuma mungkin gini, gue suka. Even kayak misalnya sekarang di tempat kopi yang misalnya, aduh ntar gue kalau nongkrong sini, gue taruh buku kan. Buku apa kayak, jadi kalau gue gak ada kerjaan ya baca buku. Iya karena gue suka baca buku. Itu doang sih Nat bedanya. Dan kan kalau lo kuliah kan lo cuma baca buku. Semua pertanyaan itu dari buku itu. Dan lu suka itu. Dan gue suka itu. Nah lu kan berarti S1 lu tuh politik ya Bi? Politik. S2 lu? Komunikasi politik. Waduh berat banget. Nah pertanyaan gue gini, biasanya kalau orang dari SMA mau kuliah kan dia udah ngambil jurusan yang kalau gue nih gue pengen ngambil desain grafis, jebur. Emang gitu gak? Enggak. Jebur total. Mau ambil musik, ya musikalitasnya juga emang entertainer kan gue. Nah berarti kan lu waktu ngambil politik, anjing politik tuh keren nih. Enggak. Kok enggak sih? Kenapa lu tiba-tiba kan lo bisa komunikasi, hubungan internasional, broadcast. Kenapa lu politik keren sih? Sebenarnya karena tuh kalau zaman gue ya, passing grade politik tuh nggak terlalu. Passing grade tuh kayak misalnya lo masuk lo harus lulus passing grade berapa gitu. Passing grade gue tuh passing grade politik tuh tidak terlalu tinggi.
Sebenarnya waktu itu pilihan kedua. Okay. Pilihan pertama tuh kalau nggak salah apa gitu ya, komunikasi kalau nggak salah. Okay. Nah terus kenapa politik tuh gue juga sebenarnya nggak yang, gue bahkan nggak tahu politik itu apa, gue nggak pernah baca-baca. Ya kan gue dibilang gue tuh baca buku, sebenarnya buku-buku, bukan buku-buku politik itu enggak. Buku-buku Gosbam. Iya buku-buku gak jelas, tapi gue cuma suka baca aja gitu. Iya. Tapi kan lu pinter dong, bisa S1 politik mah pinter lah. Ya akhirnya gue membaca bukunya, udah gitu doang sih Nat intinya. S2-nya juga kan jarang lebih, abis dari S1 lanjut S2 itu agak wow sih buat gue. Buru-buru D3 aja gue gak kepikiran. Ya karena waktu lulus SMA aja gue udah alhamdulillah. Itu juga udah nyogok deh kayak waktu SMA mama. Enggak, pada akhirnya gue tahu ya kan waktu gue juga kan nggak yang segitu ininya banget gitu, nggak nongkrong juga apa, tapi kok gue bisa lulus ya, terus kayak kok bisa sih, gue juga nggak tahu ya, pokoknya lulus dan IP selalu di atas 3 ke atas tanpa gue harus usaha keras gitu. Jadi gue pikir oh gue suka sekolah kali ya, oh berarti gue bagus nih di sekolahan. Ya lu kan emang akademis banget. Terakhir lu bilang sama gue, gue pengen ngambil S3. Nah gue denger kayak ya elah, lu cerita sama gue yang masih peduli tuh gue. Karena S3 karena pada akhirnya S3 gila karena kali. Pada akhir ya kan akhirnya kan misalnya gue S1 sebenarnya sih nggak yang kan gini ya, kalau S1 kan karena kalau nggak S1 diomelin papan ya kan. Jadi gue ngambil S1. Kenapa politik? Menurut, tapi gue percaya nasib, takdir, gue percaya sih. Lu percaya? Karena gue sebenarnya nggak kenapa gue harus politik, gue juga nggak tahu sih. Tapi ya pokoknya gue karena udah S1 di politik, sebenarnya gue ngambil S2 tuh karena gini Nat, kan abis S1 gue kerja nih di suatu stasiun TV lah, reporter presenter. Namanya apa? Namanya gak usah ya. Nah, terus abis itu kan lu dapat salary kan. Nah terus gue ngerasa kok kecil banget ya gitu ya. Padahal udah reporter presenter nih jam 3:30 jam 11 malam. Wah, nah terus akhirnya gue tahu kalau lo ambil S2, waktu itu Rizal Malarang yang lo nggak salah yang ngasih tahu ke gue ya. Jadi kalau lo berkarir itu either lo berkarir tahunan as a profesional baru lo meningkat atau lo kejar di pendidikan lo. Lu pilih pendidikan? Karena gue pikir kayak kuliah nggak susah banget ya, ya kan? Ya udah gue nggak tahu deh kalau gue susah banget. Gue kuliah kayak susah deh. Kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya bisa nih. Ya udah deh. Makanya abis gitu. Kan akhirnya gue hamil punya anak. Terus waktu gue pengen comeback ke dunia kerja, gue ambil S2 dulu deh. Sebenarnya bukan karena gue gimana, cuma gue pikir supaya pendapatan gue bisa naik tanpa gue harus punya waktu bekerja yang terlalu lama. Karena kan gue ngerasain betapa capeknya gue bekerja. 3:30 pagi dijemput sama mobil ya kan, karena gue jam 6 jadi siaran. Reporter itu ya? Jam 6, karena kalau anak baru siarannya kalau nggak pagi banget malam banget, biar kalau salah nonton dikit. Lu jadi reporter apa sih Bi? Yang 3:30 itu olahraga ya? Enggak, presenternya akhirnya olahraga dulu karena waktu itu namanya TV baru kan, jadi TV yang emang beda itu ya? Presenter itu apa sih? TV beda itu ya? Nomor 1. Oh iya. Jadi presenternya itu sebenarnya gue kan di desk politik, cuma kan nggak ada orang, jadilah gue di olahraga karena mungkin gue kebanyakan ketawa kali ya. Tapi lu tahu olahraga? Enggak. Waktu lu buat acara bola atau sport itu lu bisa ngebawainnya? Enggak, karena ya waktu itu ada Teh Tina Talisa kan ini gue kan kayak supervisor gue. Yaudah lu aja deh karena muka lu kan suka ketawa-ketawa. Oh ya. Lu kan juga sempet casting mau jadi artis sinetron kan? Iya banget. Jadi waktu gue SMA itu tuh kan gue lagi nonton konser. Terus abis itu masih inget nggak bandnya siapa Bi? Kavana. Kavana ya? Ada yang tahu nggak Bang? You're the special kind of something and I don't wanna be alone. Pokoknya lagu zaman gue lah. Ini bule. Oh, oke. Bule. Nah pas gue nonton ada Mbak Wendy dari kawanku. Oke. Mau jadi model nggak? Oh. Tawarin. Jadi model apa Mbak? Jadi model kawanku, waktu itu majalah kawanku. Tua banget lu ya? Tua banget, sekarang majalah udah gak ada. Udah gak ada majalah ya? Oh ya udah terus gue, gue cerita ke mama kan. Terus ditelepon, datang dong dulu di kebun jeruk kan. Gue datang tuh sama mama, gue juga gak tahu pemotretan apa. Itu pertama kali gue akhirnya ikut pemotretan kawanku. Oke. Dapet lah. Nanti kita kasih foto Debbie pas muda ya, tapi mencakep sih. Sekarang aja Iya kan naik 25 kilo, sekarang udah gendut banget. Udah ibu-ibu. Iya, ini gue tahu
gue tahu gue kayak lumayan cakep nih ya. Nah, sekarang gue ke mall, setiap gue ke mall ke PS gitu ya. Tak ada nih nyamperin gue, Mbak mau casting ini nggak? Anjir itu zaman dulu banget ya. Iya kan. Kalau orang zaman dulu gitu tuh, ada yang cakep langsung ada yang nyamperin ya, disuruh casting lah. Cuma kok kalau iklan nggak pernah keterima ya. Kalau sinetron pas gue casting, waktu itu gue casting di Multivision, Star Vision, sama di Mas Aris tuh apa ya nama PH-nya? PH kecil yang bikin, kayaknya kecil tapi aku tuh dia bikin bajai bajuri. Iya. Pas sinetron keterima tiga-tiganya Nat. Di Multi keterima, di Star, tapi kan karena gue harus mementingkan pelajaran dong. Karena kan dulu papa tuh lumayan keras, kayak nggak mungkin lah lo nggak kuliah cuma lo doang yang ngaco tapi masih iya benar masih jalan. Masih. Emang papa dulu nggak menentang tuh anaknya mau jadi model, jadi artis? Menentang banget. Pas zaman lu? Pas zaman gua. Kok gua enggak? Itu dia. Makanya lo nggak sekolah boleh, nggak mau jadi artis boleh. Lah kok zaman gua nih kayak salah banget nih gitu kan. Oh lu ditentang, Bi? Wah bisa-bisan. Oke. Mau jadi apa nih artisnya kan nggak jelas gitu? Iya mau ngapain lo gitu. Tapi kok pas Nat enggak, karena sebenarnya lo ditentang sih Nat. Sebenarnya lo ditentang, tapi kan gue nyebrang aja deh. Nah itulah kelebihan lo sih menurut gue. Bener, lo persisten banget. Enggak, gue inget banget Nat, lo ngomong apa? Lo kan disuruh cukur nih ya. Lo lagi so imo tuh imo. Rambut lo aneh kan? Nah, abis itu lo dipanggil guru dong. Papa tuh narik lu sampai udah kayak narik kambing ke tukang cukur rambut. Terus akhirnya lo kabur kan? Kabur gua. Kabur tuh aneh banget. Itu aneh ya? Aneh, akhirnya lo dikeluarin sekolah. Dan lo lebih milih nggak apa-apa dia dikeluarin. Yang penting rambut gue tetap ini. Yang penting rambut gue tetap imo kan? Itu juara sih. Itu stabil kan itu gua? Juara sih. Berarti lo tuh mempertahankan prinsip lo ya Nat ya? Prinsip? Nah gue gak gitu. Sekali imo tetap imo. Apapun hasil akhirnya bisa kita bicarakan. Tapi kan Killing Me Inside terbukti imo. Iya makanya kan gue bilang lo juara. Maksudnya lo bisa punya ideologi itu yang agak nggak jelas tapi akhirnya jelas. Iya itu dia, makanya gue bilang kan lo juara kan. Nah kalau gue ditentang ya ayo udah kuliah aja gitu. Oh itu bedanya. Oke. Lo tuh juara sih Nat. Kuliah nggak usah, papa aja yang kuliah. Oh iya gue dulu pernah berantem gitu ya. Kuliah papa aja yang kuliah gitu. Itu nyebrang sih gue. Iya maksud gue tuh lo ini banget ya. Street banget ya. Gitu loh. Ya jebur juga Untuk sih. Untuk memperjuangkan apa yang lo mau lo juara sih. Nah, setelah lulus S2 politik dan bla bla bla, lo masih memperjuangkan sesuatu yang lo belum dapat nggak? Apa sih yang lo belum dapat sekarang? Enggak sih. Enggak diperjuangkan. Ini maksudnya, semua lo merasa udah dapat semua? Enggak, maksudnya kan karena udah akan habis S2 gua kerja lagi kan. 7 tahun mungkin 7 atau 9 tahun mungkin gue kerja habis. Kerja di orang ya. Nah sekarang kan gue lebih pada saat gue kerja di orang kan berarti gue meninggalkan anak gue dong. Ya. Jadi kayak sekarang gue lebih pengen, ya gue pengen sendiri sih Nat. Gue nggak kepengen kerja di orang lagi. Gue pengen udah build your own company. Build my own company dan ngurusin Ciara gitu. Orientasi gue udah berbeda sih. Kalau dulu kan gue pengen S2 karena gue pengen kerjaan yang lebih baik gitu. Jadi gue kesana. Sekarang gue pikir setelah gue merasakan dunia kerja, gue pikir ya gue lebih happy kalau gue build sendiri sih. Walaupun struggling ya, tapi lebih enak lah. Oke. Tapi berarti kan ada orang ngomong gini, life begin at 40. Iya. Lu bentar lagi 40 kan? Setahun lagi. Oke. Itu depan. Maksudnya apa sih, life begin at 40? Apa yang akan terjadi ya? Perubahan apa tuh ya? Karena gue masih 30 ya, baru 30 nih. Belum sih, kan gue tahun ini 39. Lu 39. Cuma almost ya? Almost. Tapi lu takut gak ada sebutan itu? Enggak, katanya ada gonjang-ganjing A, gonjang-ganjing B. Lu kayak puber lagi lah. Katanya. Kalau gue mah puber mulu ya. Kalau gue mah puber mulu. Belum sih. Tapi gue sih yang terjadi di teman-teman lu apa sih kalau lagi pada gosip-gosip itu? 40 tuh ntar begini loh gitu. Ya biar gue juga siap-siap. 40 cabut. Enggak sih, kalau gue lebih happy loh Nat. Lebih happy? Kalau gue lebih happy karena gini ya. Kan gue lebih tua ya. Secara muka lebih jelek, badan lebih gemuk, naik 25 kilo lebih ya. Mungkin kecantikan masa muda hilang, mungkin. Badan masa muda hilang, banyak yang hilang. Tapi kan banyak yang nambah.
Oh, banyak oke. yang nambah. Kayak dulu lo pasti lebih nggak punya dong. Kalau udah tua harusnya lo lebih punya. Ya. Kalau lo tetap nggak punya tuh masalah. Kau udah 40 masih gitu, bingung. Ya kan? Ya. Berarti kan lo tidak melakukan tugas lo dengan baik nih menjelang 40. Terus kayak ya wisdom lo ditambah. Oke. Ya kan? Terus kayak lo ngelihat sesuatu tuh maksudnya ya itu yang gue bilang, gue melihat segala sesuatu tuh berbeda. Gue yang 39 sama misalnya waktu gue 28. ya beda banget. Dan gue happy, gue banyak melihat kan dari 28 ke 39 banyak kejadian ya. Iya, 11 tahun. 11 tahun. Nah dari kejadian itu gue akhirnya punya gambaran yang berbeda tentang segala sesuatu. Oke. Tentang segala sesuatu, tentang family, tentang kerjaan, tentang misalnya apa politik misalnya. Itu tuh semua tuh menurut gue jadi jauh lebih terang benderang buat gue hari ini ketimbang gue yang 28 tahun. Kalau gue kebalik ya, bisa gak sih gue balik lagi ke usia gue muda? Lo harus menikmati ini sih Nat. Kan gini Nat, dulu waktu lo muda misalnya lo ngapain sih yang lo paling suka? Seneng-seneng, gak punya tanggung jawab. Oke. Gue happy. Lo happy, tapi Iya. ada gak sekarang yang lo happy? Enggak. Ya sosok lah. Gak happy tapi harus dihadepin. Cuma Masa kadang-kadang sih, kalau gue ngeliat, iya kalau gue oh karena mungkin lo masih transisi. struggle ya. Ada momen kalau gue Nat ya. Ada momen yang gue tuh benar-benar struggle banget. Itu mungkin umur after Ciara lahir tuh berapa ya? 25 ke 35 gitu. 25 ke 30-an. Mungkin proses gue berjuang banget gitu ya. Itu umur gue 26 sampai 36 lah, 37. Oke. Jadi gue tuh benar-benar masa-masa itu menurut gue tuh Struggling total. ya lo harus di masa-masa ini lo berarti sekarang ya lo berapa sih? 31. Ya mungkin lo tuh nggak boleh miss sih di situ. Di 31 ke depannya. Iya, nggak boleh miss. Bisa balik lagi nggak dari 31 ke 21 aja? Enggak. Ada kalau ngeliat Juan enak ya, bangun tidur, makan, hari. Enggak, lo akan menemukan happiness di masa tua sih Nat. Happiness di masa tua itu berbeda dengan di masa muda. Oh beda ya? Maksudnya kalau gue ngarapin, gue pengen secakep gue SMA, ya gila kagak bakalan bisa. Iya. Atau misalnya gue pengen masih mau hura-hura gitu, itu nggak akan bisa. sekarang Ya? gini aja muka lo itu udah beda. Emang lo bisa muka lo secakep Nggak lo bisa umur sih. 21? Nggak bisa. Jadi, tapi kan lo akan punya sesuatu yang baru. Oke, makanya kita bikin kontennya Journey of Life. Iya, journey of life. Karena ya kan pasti loh ini. Karena kesedihan dan kesenangan lo tuh berbeda di tiap jenjang usia. umur lo. Oke, nih kalau gue tanya lu gini Bi, what is your biggest fear? Gak ada sih Nat. Serius loh? Gue lumayan ini sih. Gue nggak ada yang gue takutin apaan, maksudnya ya gini, kalau gue mati gue nggak takut, tapi gue cuma pengen mudah-mudahan Ciara diurus dengan baik oleh yang lain kalau gue mati. Tapi gue nggak takut, maksudnya mau apa? Takut miskin gitu ya? Takut apa? Gue ya makanya I don't know. Nggak ada. Gue nggak takut apapun sih. Oh ya? Oke. Nggak takut apapun gue. Maksudnya kayak ya itu ya, maksudnya gue udah pernah ngalamin banyak hal, jadi gue pikir ya apa yang perlu gue takutin gitu lah. Mati pun lu nggak takut? Enggak sih. Mati lu mau kemana lu juga takut nggak? Enggak, karena akhirnya kita semua kan akan mati nih. Makanya disiap-siapin dikit Nat. Disiap-siapin dikit gitu maksud gue. Iya. Karena kita akan mati kok. Endingnya? Pasti. Lah nggak mungkin lo hidup mulu, masa lo mau hidup mulu? Ya kan? Emang nggak bisa ya Bia? Gue sih pengen. Dalam rangka apa lo hidup mulu? Ya tapi pada intinya tuh kita akan mati ya endingnya menurut lo? Iya Nat, bukan menurut gua. Kita emang pasti mati. Oke, Bi, berarti kan kita kan 3 bersaudara yang sudah. Ini gini aja deh. Ini kan temen lo baru syuting ya? Habis itu meninggal. Itu kan bisa terjadi di lo dan gue juga. Oh iya. Kita nggak pernah tahu. Sebenarnya takut itu bukan solusi sih Nat.
lu melakukan persiapan aja sih. Persiapan menuju mati. Oke, karena kita emang gak pernah ada yang tahu ya. Iya, lu nggak tahu apakah ntar malam, nggak tahu. Oke. Ini ada konten horor gimana ya? Lama nih ya. Oke Bi, tapi di antara kita bertiga yang sudah tidak muda lagi, even gue juga udah nggak muda, lu nggak muda, Yani nggak muda gitu ya. Mama sama papa menurut lu, kalau bisa lu deskripsikan tuh kayak apa sih? Mama deh. Waduh, kompleks sih. Kompleks ya. Mama itu mungkin orang paling sabar, nggak punya amarah, unik ya. Papa itu orang yang keras, tapi sangat bertanggung jawab. Ya menurut gue mereka perfect couple sih. Walaupun di rumah kadang bagian ayah dan api. Karena beda banget karakternya, ya kan? Beda banget. Beda banget mama dan papa tuh kayak nggak ada kesamaannya kali. Ya, kan? Yang satu suka denger musik di mobil. Jadi bokap kita itu kalau di mobil gak berdenger lagu. Asli. Aneh banget nih orang. Itu bikin apa sih, Bi? Kok papa kalau di mobil gak boleh nyanyiin lagu ya? Tuh kan gue suka banget nyanyi nih, main piano kan di rumah. Waduh, suaranya jelek banget. Kan kesel ya. Padahal suara dia fals, Bu. Iya, dia tuh unik banget deh. Di mobil gak boleh dengerin lagu, katanya bising gimana sih? Iya. Jadi dia tuh dua pribadi yang menurut lo berbeda. Tapi saling melengkapi ya. Itu ya. Iya dong, masa kok semua kayak papa atau semua kayak mama jebur juga gak sih lo? Amsyong juga. Iya. Oke, Bi, gue kan baru jadi bapak ya. Lu udah nikah berapa tahun? 12 tahun? 15 tahun ya. Gue pun merasakan kayak kadang cocok, kadang enggak. Kadang seru, kadang ini di skip aja yuk. Enggak, ini lu kasih gue bicara. Kadang seru, kadang enggak. Kadang aduh suka nyesel deh gitu. Tapi seru deh gitu loh. Nah lu kan udah nikah 15 tahun, ya kan? Lu jangan gak buat gue? Ya. Apa sih what marriage? Kalau menurut gue sih Nat ya, semua tuh dinamika aja sih Nat. Kehidupan, pernikahan, pekerjaan. Maksudnya naik turunnya itu sedih senengnya ya harus lo nikmatin. Lu jangan pengen seneng mulu karena nggak mungkin. Emang nggak mungkin ya? Ya nggak mungkin dong. Nggak ada di dunia ini yang seneng mulu. Gue rasa kagak ada deh. Mau lu dapet siapa lah yang lo. Ya kalau pernikahan itu emang kompleks ya. Kalau menurut gue siapapun, kalau gue udah di titik, lu cari aja lah cewek paling cantik atau paling sempurna nih, lo nikahin. Pasti jadi gak sempurna lagi. Iya kan? Iya dong. Misalnya menurut gue gini-gini Nat, Brad Pitt sama Angelina Jolie aja kurang apa ya di mata manusia nih. Ini kayak yang cowok atau cewek paling sempurna nih menurut mata lo. Begitu lo nikahin dia gak sempurna lagi. Ya udah. Iya. Jadi dinamika naik turunnya dinikmatin aja. Karena gak ada pilihan. Karena kalau lo gak nikmatin lo stres. Oh, that's married life menurut lo? That's married, that's life. Oke. Menurut gua ya. Oke. Jadi yang lu takutin gak ada. Nah, di umurnya udah tidak muda lagi ini juga lu mau ngapain lagi, Bi? What's next in your mind? Ya gak ada sih, gue pengen ngurusin. Nah kalau udah di umur gue tuh kayak ya kerja pasti ya, makanya kita bikin nih The Leonardo, mau bikin animasi, ada lah, mau bikin TV anak, ada lah gue macem-macem karena gue banyak pengennya kan, kopi lah apa. Iya tapi sebenarnya pasti kalau udah di umur tua gini lo pengen menjadi orang yang lebih baik sih, karena lo akan kayak rusuhnya udah kebanyakan kan, sama rusuh juga, nah cuma mungkin rusuhnya nggak ekstrim kayak lo ya, rusuh juga, banyak kegilaan masa muda atau yang kayak gue pengen jadi orang yang lebih baik lagi sih. Oke. Thank you Debbie. Thank you, Bi. Debbie everybody, Deborah Debbie Wagi.